Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik di rumah, sekarang kan lagi suasana Natal. Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Semua orang pada saat ini bersuka cita di hari Natal ini, di hari yang berbahagia ini. Tentunya adik-adik di rumah sudah merayakan Natal bersama keluarga. Nah, ada kue, ada hadiah-hadiah Natal. Walaupun di masa pandemi ini, adik-adik semua, papa mama di rumah harus bersuka cita memuji Tuhan di hari kelahiran Tuhan Yesus ini. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah online kita. Kita nyanyikan lagu pujian buat Tuhan dari pulau dan benua. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama berdoa, ikuti yang Inang ucapkan. Jagalah pikiran kami supaya tak sesat di jerat penarik duniawi, tapi bimbing kami menikmati firman-Mu. Hukum-Mu makin dihayati. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titah yang ke-8 dengan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah bunyi hukum Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita harus memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus dengan lagu pujian Hai Siarkan di Gunung. Semangat ya adik-adik.
termasuk pengakuan iman anak-anak Inang undang berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang Tuhan, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan melalui lagu pujian kita. Nah, adik-adik, tema khotbah kita hari ini adalah memasyurkan nama Tuhan atau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati. Nah, oleh sebab itu adik-adik, ayo kita angkat pujian kita dengan suara yang nyaring, dengan suara yang merdu. Kita berikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui lagu kita, yaitu baca kitab suci. Semua bersukacita? Ya, kita harus tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pada saat hari ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menyertai kami hingga pada saat hari ini. Pada saat hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar seturut di jalan-Mu. Ajari kami Tuhan agar selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 63 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikian firman Tuhan.
Nah, dia di sekolah minggu, dalam nas khotbah kita ini, bangsa Israel memuji-muji nama Tuhan. Mereka memasyurkan nama Tuhan. Mereka menuturkan kebaikan Tuhan. Apa itu kebaikan Tuhan? Yaitu kebaikan Tuhan ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Mesir. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita tahu bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi walaupun bangsa Israel ini pilihan Tuhan, mereka ini sering membangkang di hadapan Tuhan. Keimanan mereka ini sering timbul tenggelam. Terkadang mereka mengandalkan pikiran mereka sendiri. Terkadang mereka mencari jalan pintas untuk menyembah dewa-dewi Baal dan lain sebagainya. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus murka kepada bangsa Israel. Nah, mereka dijajah, dan di situ Tuhan mau mengajar mereka. Supaya apa? Supaya mereka mengingat Tuhan. Supaya mereka senantiasa kembali ke jalan Tuhan. Karena pengajaran itu penting. Nah, dia di sekolah minggu, pernah tidak orang tua kita marah di rumah kepada kita? Yang pasti pernah ya. Karena apa? Karena kita salah. Nah, ketika kita salah, orang tua kita akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita, sehingga kita anak-anak sekolah minggu seturut di jalan orang tua. Apa yang dikatakan orang tua kita itu adalah hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, demikian juga bangsa Israel ini, Tuhan marah kepada mereka. Tetapi walaupun demikian adik-adik sekolah minggu, ketika mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Mesir, mereka ini menyampaikan permohonan-permohonan mereka kepada Tuhan. Mereka mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka ingin Tuhan tolong mereka dalam setiap permasalahan mereka. Mereka ini selalu mendekat kepada Tuhan ketika dijajah oleh bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Mesir. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan mendengarkan segala permintaan mereka, segala doa mereka. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang selalu menyebut namanya. Nah, Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengarkan, dan Tuhan juga senantiasa menyertai perjalanan mereka. Itulah dikatakan adik-adik, mata Tuhan selalu melihat orang-orang yang selalu mendekat kepadanya. Nah, inilah yang dilakukan Tuhan kepada mereka, yaitu Tuhan menolong mereka keluar dari perbudakan Mesir. Bayangkan adik-adik, dijajah bangsa Mesir, bangsa Israel, luar biasa. Karena ketika mereka dijajah, mereka disuruh kerja paksa. Mereka disuruh melakukan apa yang dikatakan oleh bangsa Mesir. Dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Terkadang mereka tidak dapat makan. Tetapi itulah kebaikan Tuhan. Tuhan menyertai mereka keluar dari perbudakan Mesir. Ketika mereka menjalani laut Teberau, air itu terbelah. Bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi bangsa Mesir semua diluluhlantahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai bangsa pilihannya. Nah, walaupun demikian adik-adik,
Kita ini diingatkan Tuhan supaya kita selalu menuturkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan itulah yang dilakukan bangsa Israel dalam Naskotbah kita ini. Mereka menuturkan pada zaman-zaman dahulu ketika mereka di perbudakan Mesir, inilah yang mereka tuturkan. Inilah yang mereka masyurkan kepada Tuhan, sehingga mereka senantiasa memuji-muji nama Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dan kita juga mau seperti bangsa Israel. Kita harus senantiasa menuturkan kebaikan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Apa itu adik-adik? Nah, kebaikan-kebaikan Tuhan itu banyak ya. Ada banyak. Nah, ketika kita sekarang ini masih bernapas, Tuhan masih memberikan kesehatan, kita masih dapat berkumpul dengan keluarga, sama papa, mama, adik, dan juga kakak, abang. Kita sama-sama berkumpul, yaitu di ibadah online. Tuhan tetap masih menyertai kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kebaikan Tuhan itu banyak ya. Bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan memberikan matahari. Tuhan memberikan pekerjaan kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita dapat bekerja, kita anak-anaknya dapat makan, kita bersekolah dengan baik, kita memiliki tempat tinggal, dan itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Jangan kita hanya mengatakan bahwa itu kekuatan orang tua kita, tidak ya, tetapi itu hanya karena kebaikan Tuhan kepada setiap kita. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu, jangan pernah menyombongkan diri ya. Jangan pernah menyombongkan diri, tetapi tetap rendah hati. Ya, tetap rendah hati, ingat selalu Tuhan dan ingat kemuliaan Tuhan. Itu yang selalu kita banggakan dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa, dan juga Tuhan itu adik-adik sekolah minggu tidak membiarkan anak-anaknya dalam kesusahan. Nah, ketika ada kesusahan-kesusahan dalam setiap kehidupan kita, kita harus berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu menatap orang-orang yang selalu mendengarkan Tuhan, ya. Nah, Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya dalam kesusahan, tetapi selalu senantiasa memberikan yang terbaik. Nah, adik-adik sekolah minggu, di sini Inang mau katakan bahwa jangan pernah mengeluh dalam setiap kehidupan kita ya. Jangan pernah mudah bersungut-sungut. Nah, ketika ada makanan di rumah tidak sesuai dengan hati kita, kita marah-marah. Nah, orang yang marah-marah adalah orang yang kurang iman ya. Maka dari itu jangan mudah bersungut-sungut, jangan mudah marah-marah. Ya, tetapi tetap mengucap syukur. Apapun itu adik-adik ya. Mau enak makanannya, mau tidak sesuai dengan yang diharapkannya, tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan apapun yang kita dambakan dalam setiap kehidupan kita ya. Nah, maka dari itu adik-adik sekolah minggu, jangan pernah berkecil hati ya, karena apapun itu masalah kita, mau enak, mau susah, tetap mengucap syukur. Mau berduka, mau dalam kesusahan, kita harus tetap mengucap syukur. Karena itu yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Harus mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, ya. Hal apapun itu ya. Hal baik, hal buruk, tetap mengucap syukur. Nah, adik-adik sekolah minggu, disinilah Tuhan mau melihat
Apakah kita anak-anak sekolah minggu itu selalu menuturkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Ya, maka dari itu jadilah anak-anak yang baik, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu menuturkan kebaikan Tuhan, ya, dan selalu mengingatkan kawan-kawannya bahwa Tuhan itu baik, ya. Adik-adik sekolah minggu juga di rumah adalah pembawa berita sukacita yang daripada Tuhan, ya. Karena apa? Karena kita semua ini adalah pemberita kesukaan dari Tuhan, ya. Kita harus mengabarkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Contohnya, nah, ketika kita adik-adik sekolah minggu, ada kawannya dalam keadaan melakukan kejahatan, katakanlah dia berbohong. Nah, kita mengingatkan kawan kita. Nah, kita katakan kepada kawan kita, tidak boleh berbohong. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka orang-orang yang berbohong, ya. Nah, dan ketika kawannya mencuri, kita harus katakan kepada kawan kita tidak baik mencuri. Karena apa? Karena Tuhan melarang untuk mencuri, ya, dan lain sebagainya. Dan kita juga anak-anak sekolah minggu harus benar-benar mempraktekkan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan hanya mendengarkan firman Tuhan, ya adik-adik, ya. Jangan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan harus bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Harus berbuah, dan berbuah, ya. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Nah, adik-adik sekolah minggu, di sini Ina mau katakan bahwa kebaikan Tuhan itu harus kita nyanyikan, harus kita kumandangkan, harus kita masyurkan, ya. Nah, ketika kita merasa aman, nyaman, tentram, adik-adik sekolah minggu, di sini dikatakan jangan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Ada seperti itu adik-adik sekolah minggu. Nah, ketika dia merasakan kebaikan-kebaikan dalam setiap kehidupannya, baik itu yang dalam keadaan bersukacita, dia melupakan Tuhan. Dan seperti itu adik-adik, ya, dia tidak mengingat Tuhan lagi. Nah, tetapi ketika ada masalah, barulah dia mengingat Tuhan. Jangan seperti itu, ya. Nah, tetapi tadi dikatakan dalam nas khotbah kita ini, dalam keadaan apapun, ya, maupun sukacita maupun duka cita, harus tetap memuji Tuhan, ya. Jangan hanya dalam keadaan tenang pikiran kita bersukacita kepada Tuhan. Jangan seperti itu, ya. Tetapi dalam keadaan apapun. Itu yang dikatakan dalam nas khotbah kita ini. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu, di rumah juga kita harus mau mengingatkan abang-abang kita, kakak kita, adik-adik kita, kalau mereka melakukan kesalahan, harus saling mengingatkan, ya. Harus saling mengingatkan supaya apa? Supaya jangan melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat dalam kehidupannya, ya. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian, kita harus memiliki hati yang bersukacita, ya. Kita harus bersukacita dalam kondisi apapun, mau baik, mau dalam keadaan suka duka, kita harus tetap memuji Tuhan. Kita harus memasyurkan namanya, mengumandangkan namanya, dan juga kita harus menuturkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mintalah selalu pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan akan memberikan pertolongan kepada setiap orang-orang yang mau menyebut namanya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami hingga pada saat hari ini. Pada saat hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu
Ajari kami Tuhan agar seturut di jalan Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar kami mengumandangkan nama-Mu, agar kami selalu menuturkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami tahu bahwa bangsa Israel, anak-anak-Mu, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada mereka ketika mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Demikian juga halnya dengan kami anak-anak-Mu yang selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka dari itu Tuhan, sertai kami, bimbing kami, tuntun kami agar selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik harus memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik ya adik-adik, melalui lagu pujian kita, Hai Dunia Gembiralah. Kita masuk dalam doa Bapa kami, anak-anak Ina undang untuk bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Terima
Selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. Nah adik-adik jangan lupa ya, tetap semangat memuji Tuhan walaupun dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.